Pengertian sifat melawan hukum. Menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah wederretelijk atau berasal dari kata weder yang berarti bertentangan atau melawan, sedangkan recht berarti hukum. Nah, pengertian dari sifat melawan hukum merupakan salah satu unsur tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan ataupun suatu penilaian objektif terhadap suatu perbuatan dan bukan terhadap yang berbuat. Suatu perbuatan disebut melawan hukum pidana bila mana perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana yang dimaksudkan dalam undang-undang. Baik, di sini saya akan memberikan salah satu contoh kasus yang mempunyai alasan pembenar. Agen intelijen negara yang melakukan penyadapan kepada seorang pelaku kejahatan, padahal pada dasarnya penyadapan merupakan suatu yang dilarang berdasarkan pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Di sini, agen intelijen tidak melakukan sebuah kejahatan karena agen tersebut menjalankan tugas negara sebagaimana diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, khususnya pada ayat 3. Selanjutnya, jenis-jenis sifat melawan hukum. Jenis-jenis sifat melawan hukum ini setiap para ahli memiliki pandangan yang berbeda. Menurut Sudarto, dalam bukunya Buku Pidana 1 menyebutkan jenis sifat melawan hukum itu ada dua, yaitu sifat melawan hukum formal dan sifat melawan hukum material. Sedangkan menurut pandangan Suyanto ini beda dengan pandangan Sudarto. Suyanto sendiri berpendapat bahwa sifat melawan hukum itu dibagi menjadi 4, yaitu sifat melawan hukum umum, sifat melawan hukum khusus, sifat melawan hukum formal, dan sifat melawan hukum materi. Nah, selanjutnya sifat melawan hukum umum merupakan syarat umum dapat dipidananya perbuatan di mana pada esensinya perbuatan ini tidak bisa dipidana apabila dia tidak bersifat melawan hukum umum. Itu merupakan syarat umum dapat dipidananya perbuatan. Dalam hukum pidana, sifat melawan hukum umum merupakan konsep dasar yang menetapkan tidak sahnya suatu tindak pidana. Hal ini menjadi landasan untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai tidak pidana dan dapat dikenali hukum pidana. Selanjutnya, melawan sifat hukum umum mengacu pada ketidakabsahan yang melekat pada suatu tindakan yang melanggar norma-norma dan nilai-nilai dasar yang dilindungi oleh hukum pidana. Hal ini lebih dari sekedar pelanggaran terhadap ketentuan hukum dan mencakup gagasan yang lebih luas mengenai kerugian dan ketidakadilan masyarakat. Sifat melawan hukum umum memberikan landasan yang lebih luas dan menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan. Selanjutnya, sifat melanggar hukum umum khusus. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, yang dimaksud dengan sifat melawan hukum khusus adalah unsur tambahan di luar unsur melawan hukum umum yang diperlukan untuk tindak pidana tertentu. Merupakan ciri khas suatu tindak pidana tertentu yang membedakannya dengan tindak pidana lain dan selanjutnya menentukan ruang lingkup tindak pidana tersebut. Kata-kata melawan hukum jelas diatur atau ditulis secara eksplisit dalam rumusan delik, contoh pada pasal 362 KUHP tentang pencurian. Barang siapa mengambil barang sebagian atau seluruh kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum. Apa kekhususan dalam sifat melawan hukum khusus? Yakni dia memberi beban pembuktian kepada penuntut umum untuk harus dibuktikan bahwa perbuatan itu melawan hukum. Itulah yang dinamakan dengan sifat melawan hukum khusus. Sifat melawan hukum ada yang secara formal, juga ada yang secara material. Dalam sifat hukum secara formal ada 2 poin penting. Yang pertama yaitu
Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang. Nah, teman-teman, sebelumnya kan kita sudah mengenal apa itu asas legalitas. Jadi, ketika suatu perbuatan sudah ada dasar hukumnya atau sudah ada yang mengatur bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang, kemudian orang tersebut yang melakukan terpenuhi unsurnya, maka dapat diancam pidana. Nah, untuk poin yang kedua, dalam sifat melawan hukum formal dapat dihapus hanya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Jadi, sifat melawan hukum itu dapat dihapus dengan alasan pembenar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, teman-teman bisa membuka pasal 49 KUHP di mana pembelaan dilakukan untuk dirinya sendiri, harta benda atau kehormatan dirinya, ataupun diri, harta, dan kehormatan orang lain itu tidak dipidana. Kemudian juga ada dalam pasal 44 bahwa terdakwa atau termohon tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya karena terdakwa atau termohon menderita gangguan jiwa berat. Nah, misalnya, jadi ada orang gila yang melakukan suatu perbuatan hingga menyebabkan seseorang meninggal dunia, maka orang gila tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena kegilaan tersebut, jadi tidak dapat dihukum. Nah, adapun contoh kasus dalam sifat melawan hukum formal adalah orang yang dipenjara karena melakukan pembunuhan. Maka sudah jelas bahwa orang tersebut melakukan perbuatan yang melawan hukum tertulis atau melawan peraturan perundang-undangan, yaitu pasal 338. Kemudian dalam sifat melawan hukum secara material, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum ataupun tidak dapat dilihat dari undang-undang dan berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukum tersebut juga dapat dihapus berdasarkan ketentuan yang termuat dalam undang-undang serta aturan-aturan yang tidak tertulis, seperti halnya hukum adat. Nah, dalam hal ini, sifat melawan hukum material itu ada yang secara positif, juga ada yang secara negatif. Untuk penjelasannya akan dilanjutkan teman saya yang selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat melawan hukum yang material yang fungsinya dalam hal negatif. Kalau yang tadi positif, sekarang yang negatif. Nah, maksudnya itu mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Jadi, hal tersebut itu dapat dijadikan alasan penghapus sifat melawan hukum. Langsung ke contoh kasusnya, yaitu itu ada pembahasan RS tentang peristiwa dokter hewan di desa Huizen yang memasukkan beberapa ekor sapi yang masih sehat ke dalam kandang yang berisi sapi yang terkena penyakitnya mulut dan kuku. Nah, dengan tindakan yang dilakukan tersebut, otomatis kan dapat memungkinkan sapi yang sehat akan tertular penyakit dari sapi yang sedang sakit. Perbuatan yang dilakukan dokter tadi itu termasuk menyimpang dari pasal 82 Undang-Undang Peternakan, di mana menurut undang-undang tersebut, perbuatan dokter hewan dikualifikasikan sebagai suatu kesengajaan membawa hewan yang sehat ke dalam keadaan sakit. Kemudian ketika dokter tersebut diajukan ke hadapan hakim, ia mengemukakan pembelaannya di mana perbuatan yang ia lakukan itu untuk kepentingan peternakan. Jadi kayak apabila sapi-sapi tersebut terserang penyakit ketika memasuki masa menyusui, justru menurut dokter tersebut pengaruhnya akan semakin parah apabila dibandingkan dengan sebelum masa menyusui. Maka dokter tersebut memiliki anggapan apabila sapi-sapi tersebut lebih baik terjangkit penyakit sebelum masa menyusu. Jadi dokternya itu punya alasan untuk menghapus sifat melawan hukum gitu. Itu salah satu contoh yang sifat melawan hukum material yang dalam fungsi negatif. Baik, sekian dari kelompok kami. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.